Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah, puja beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang selalu memberikan nikmat kepada kita sekalian yang tiada terukur. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bahasan kita kali ini akan menerangkan tentang asbab nuzul turun ayat surat Al-Jum'ah ayat ke-9, yang mana seperti telah kita ketahui, melaksanakan sholat Jum'ah adalah wajib bagi orang yang balik dan berakal dan beragama Islam, tentunya juga yang mukimin, dan tidak diwajibkan pelaksanaan sholat Jum'ah, tidak berlaku untuk perempuan. Maka di suatu ketika Rasulullah SAW sedang membacakan khutbah pada hari Jumat. Di tengah-tengah khutbah datanglah rombongan pedagang dari negara Suriah, kalau dulu adalah negara Syam, yang bernama pedagang tersebut yaitu Dahyatul Kalbi. Dahyatul Kalbi ini seorang pedagang menjadi favorit, menjadi idola bagi pembeli. Jangankan perempuan, laki-laki pun selalu penasaran, ingin melihat ketampanan wajah daripada Dahyatul Kalbi. Dahyatul Kalbi ketika datang ke suatu kampung membawa dagangan, mempunyai ciri khas yaitu selalu menabuh beduk, sehingga apabila telah dibunyikan suara beduk yang dibawakan oleh rombongan Dahyatul Kalbi, orang-orang itu pada keluar, termasuk Rasulullah SAW ketika membaca khutbah. Di tengah-tengah khutbah, para sahabat yang sedang mendengarkan khutbah sholat Jumat pada keluar, yang tersisa cuma 12 orang. Maka sabda Rasulullah SAW, laulam yabko illasna asara rajulan lasalal ardu daman. Apabila para sahabat semua keluar dari masjid, tidak ada yang mendengar khutbah, tidak ada yang melaksanakan sholat Jumat pada hari ini yang berjumlah 12 orang, pasti Allah akan menjadikan bumi ini menjadi lautan darah. Masih untung ada para sahabat melaksanakan sholat Jumat, sehingga dilaksanakanlah sholat Jumat dengan 12 orang. Itu adalah madhab Imam Hanafi. Kalau madhab Imam Syafi'i adalah minimalnya sholat Jumat dilaksanakan dengan 40 orang. Maka berkaitan dengan itu, para sahabat pada keluar, yang tersisa 12 orang. Turunlah ayat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Karena jual beli yang dilakukan pada hari Jumat ketika adzan sholat Jumat itu hukumnya haram, walaupun sah jual belinya. Karena apa? Di sana adalah tinggalkan ekonomi, tinggalkan transaksi jual beli ketika adzan sholat Jumat. Selanjutnya, apabila hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka di sini ada 4 versi ulama yang berbeda. Ya. Jadi bahasa ahlul fuqaha, idza tafaqo yaumul id yaumal jum'ah.
apabila hari raya Idul Fitri dan Idul Adha jatuh pada hari Jumat, apakah kita harus melaksanakan sholat Jumat walaupun tadi misalkan kita sudah melaksanakan sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri? Maka pendapat yang pertama, menurut madhab Imam Syafi'i, fal asoh, innal jum'ata la tasqutu ala ahlil balad wa amma man hadara min ahlil qura jaza lahum ayyan sorifu wa yatrukuha. Bagi madhab Imam Syafi'i, walaupun misalkan seseorang tadi telah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri adapun pada hari raya Idul Adha, tetap melaksanakan sholat Jumat itu wajib bagi orang yang ahlul balad, yang berdekatan dengan masjid. Dan adapun ada orang yang misalkan tempat tinggalnya itu jauh dari masjid, sehingga kalau pada hari Jumat setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri Idul Adha, kalau pulang ke rumah kembali lagi ke masjid dengan jalan kaki karena jauh, kesiangan sholat Jumatnya, maka bagi mereka diperkenankan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat tapi melaksanakan sholat duhur di rumah. Pendapat yang kedua, versi Imam Abu Hanifah, biwujubil jum'ati ala ahli balad. Walaupun misalkan menurut madhab Imam Hanafi tadinya pagi sudah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, tetap sholat Jumat harus tetap dilaksanakan bagi orang yang berdekatan rumahnya dengan masjid. Itu hampir sama dengan pendapat yang pertama, yaitu madhab kita Imam Syafi'i. Pendapat yang ketiga, versi Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu, menurut beliau la tajibul jum'atu ala ahlil balad wala ala ahlil qura bal yasqutu fardhu jum'ati bisolatil id wa yusalluna dhuhran. Menurut Imam Ahmad, apabila misalkan telah dilaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha misalkan pada hari Jumat, maka orang yang berdekatan dengan masjid tidak wajib melaksanakan sholat Jumat, ya. Orang yang jauh pun tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat, tapi boleh melaksanakan sholat duhur saja. Itu versi Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu. Yang keempat, versi Imam Atho. Imam Atho berpendapat tasqutul jum'atu wa dhuhru ma'an fi dzalikal yaum. Maka menurut Imam Atho, apabila seseorang telah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri dan sholat hari raya Idul Adha, maka tidak wajib. Kebetulan hari raya Idul Adha Idul Fitrinya itu hari Jumat, maka versi Imam Atho tidak wajib sholat Jumat dan tidak wajib melaksanakan sholat duhur, tapi nanti sholatnya sholat asar saja. Itu versi Imam Atho. Tapi madhab kita kan madhab Imam Syafi'i, jadi tetap sholat Jumat harus didirikan walaupun tadi paginya telah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha ataupun hari raya Idul Fitri. Tetap sholat Jumat tidak gugur dengan pelaksanaan sholat id tersebut. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya, khusus bagi saya pribadi dan umumnya bagi kaum muslimin muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.